Gadis itu baru saja menikah di keluarga kaya, tetapi menjadi janda. Setelah lajang, dia dikejar oleh seorang sopir tampan. Tapi dia tidak tahu bahwa pria di depannya adalah suaminya yang kaya dan sudah lama meninggal. "Mengapa kamu menciumku?" Tepat ketika dia bersiap untuk tumbuh lebih jauh, ponsel Lindy berdering. Jack bertanya di mana dia sekarang dan ingin segera melihatnya. Tapi dia ditolak oleh Lindy. Berikan alasan bahwa dia sangat lelah sekarang. Jika sesuatu terjadi, mari kita bicarakan besok. Lalu biarkan David membawanya kembali ke mansion. Lindy melakukan padanya apa yang terjadi malam ini. Padahal dalam hatinya, ia tidak mau mengakuinya. Bahkan, dia memiliki kesan yang baik tentang David di hatinya. Bahkan jika Lindy enggan mengakuinya. Setiap kali dia bertemu David, dia selalu memiliki rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Inilah yang membuatnya tertarik. Tetapi untuk bertahan hidup, Lindy membutuhkan dukungan Jack. Dia memutuskan untuk menjaga jarak dari David. Dan David menyerang saat setrika masih panas. Bicaralah dengan penuh kasih sayang kepada Lindy sebelum berangkat. Dia tidak tidur sepanjang malam, memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Lindy tidak ingin dia tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Dia berbalik dan berjalan ke pengemudi lain, mengatakan bahwa Lindy akan bepergian di masa depan. Tidak perlu bagi David untuk bertanggung jawab. Dan David dengan santai nongkrong di mansion. Itu terjadi seperti itu, dan putri bungsunya pergi. Kemudian kebetulan melihat David berdiri di sana tak bernyawa. Coba biarkan dia mengajak bermain. Tentu saja kesempatan untuk berduaan dengan putrinya tidak akan disia-siakan. Di mobil, dia menceritakan banyak lelucon untuk membuat putrinya bahagia. Tanpa sadar keduanya banyak berbicara satu sama lain. Perlahan-lahan gadis itu lengah dan menceritakan sebuah kisah tentang ayahnya. Di matanya, ayahnya adalah orang yang sangat kuat. Dia sendiri yang membangun seluruh keluarga dari awal. Mendukung seluruh keluarga. Meskipun dia sangat kuat di luar, tetapi dia sangat lembut dengan mereka bertiga. David mendengarkan penilaiannya sendiri, dan mengatakan sesuatu yang berarti. "Ayahmu tidak akan kemana-mana. Dia selalu ada di sekitarmu." Putrinya tidak terlalu memikirkannya, hanya jika David menghibur dirinya sendiri. Dan dia pergi ke pemakaman temannya. Lindy sudah berada di tempat kejadian. Dia tanpa sadar menatap David. Setelah pemakaman, David tidak pergi untuk waktu yang lama, dan mengambil inisiatif untuk bertanya pada Lindy, kemana harus pergi selanjutnya. Lindy berpura-pura kedinginan, dan sopirnya menunggunya di luar, sehingga David tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi semakin dia melakukan itu, semakin dia penasaran. Dia bergegas kembali ke mansion, kembali ke ruang belakang dan melihat layar. Ternyata dia tidak hanya memasang pengawasan di rumah, tapi dia juga punya. Setiap orang mengadakan pertemuan. Jack berencana untuk memulai proyek baru. Tapi Anna menolak. Dia percaya bahwa keputusan utama perusahaan tidak boleh dibuat oleh Jack. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Jack membeli pemegang saham lainnya. Dan dengan demikian, dia mendapatkan kendali dalam jangka pendek. Lindy tidak senang dengan perilaku ini. Katakanlah, dia dan Anna tidak punya masalah. Tapi tidak peduli apa, Jack menganggap Lindy naif. Selama Lindy bisa tenang dan menyerahkannya padanya, tidak akan lama sebelum Lindy dapat mengambil kendali penuh dari perusahaan. Percakapan antara keduanya terdengar. Ketahuilah bahwa Lindy pada dasarnya tidak buruk. Dia masih peduli dengan diri mereka sendiri. Tetapi memikirkan hal ini, David memutuskan untuk mempercepat segalanya, agar Lindy mencintai dirinya sendiri lagi. Dia menawarkan diri untuk menunggu di luar setelah fajar. Ketika Lindy melihatnya, dia tampak sedikit terkejut. Tanpa menunggu Lindy berbicara, David berkata dengan nada mendominasi, "Aku hanya akan menjadi sopir Lindy. Jika tidak berhasil, dia akan segera mengundurkan diri." Kata-kata ini membuat Lindy sangat tidak berdaya. Mengatakan dia belum pernah melihat supir yang mendominasi seperti dia. Tapi kali ini Lindy tidak menolaknya. Lalu keduanya pergi ke perusahaan, mengobrol dan tertawa di dalam mobil. Namun pada titik ini, kecelakaan itu terjadi untuk melindungi nyonya dari bahaya. David disiksa 20 jam sehari hanya untuk melindungi wanita yang dicintainya. Akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari para penculik. Namun, ketika Lindy kembali ke mansion, dia dikelilingi oleh ratusan reporter. Lindy lolos dari kematian, hanya ingin istirahat yang baik. Dia tidak bisa tidak memikirkannya di kamar mandi. Pengalaman beberapa hari terakhir dengan David. Tetapi kejadian ini telah membangkitkan ketidaksenangannya. Dia mendekatinya. Jack berpikir itu semua salah David. Dia bahkan curiga dia adalah kaki tangan penculik, dan meminta polisi untuk membawa David pergi untuk menyelidiki.
Pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Lindy. Dia bergegas turun dan mendapatkan kembali kesombongannya yang dulu. Ketahuilah bahwa Jack yang melaporkan ini. Sebaiknya polisi segera membebaskan David. Jika tidak, bawa dia pergi. Jack menghentikannya, tetapi langsung ditolak oleh Lindy. Ketika polisi melihat hal ini, mereka hanya bisa setuju, tetapi mereka masih harus melalui proses interogasi. Setelah menyelesaikan ini, Lindy meminta satpam untuk membuka pintu. Menghadapi penjaga reporter di luar, Lindy tak kenal takut. Pertama, terima kasih kepada mereka untuk merawat saya. Dia bisa keluar dengan selamat, terutama karena sopir menderita untuknya. Kemudian Lindy berteriak langsung dari udara. Dia tahu siapa dalang di balik layar, dan membiarkan pihak lain datang kepadanya dengan integritas. Jangan terlibat dalam penculikan jahat ini. Bahkan dapat membuat janji untuk berbicara. Akan mengambil inisiatif untuk membuat janji. Kata-kata Lindy mengejutkan semua orang. Di sisi lain adalah bos gangster terkenal. Tidak ada yang mengira Lindy akan berani begitu provokatif. Tapi bagaimana mereka tahu apa tujuan Lindy melakukan ini? Tidak hanya untuk mempertahankan citra mereka sendiri, tetapi juga untuk menghilangkan pengaruh buruk media. Bahkan dapat menggunakan pertemuan dengan orang itu untuk menguntungkan perusahaannya. Tapi perilakunya sekali lagi membangkitkan ketidaksenangan Jack. Dia pikir Lindy seharusnya tidak terlalu impulsif. Tidak perlu memprovokasi orang yang berbahaya seperti itu. Kali ini Lindy mengungkapkan pikirannya. Setelah penculikan ini, dia belajar bahwa hidup hanya sekali, dan tidak ada yang bisa melindunginya sepanjang waktu. Dia berhak memilih hidupnya sendiri. Setelah berbicara, dia membuat alasan bahwa dia perlu istirahat, sehingga dia berhenti berbicara dengan Jack. Setelah memecahkan masalah ini, dia menemukan David sendirian. Sekarang wajahnya dipenuhi dengan belas kasihan. Saksikan David terlalu menderita untuknya, dan diinterogasi sampai larut malam. Lindy meminta maaf dengan penuh arti. Dia tidak bisa memutuskan banyak hal. David tidak menerimanya, agar Lindy tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dia melakukannya secara sukarela, khawatir Lindy akan masuk angin. Jadi biarkan dia cepat kembali ke kamarnya. Lindy membiarkan David pergi duluan. Kini keduanya terlihat seperti anak-anak. Tidak ada yang mau berbalik dan pergi lebih dulu. Mungkin inilah ketidakberdayaan orang dewasa. David tidak tahu siapa dia. Lindy hanya bisa memilih untuk berkompromi dengan Jack untuk bertahan hidup. Tidak berani menghadapi perasaan sang sopir David. Namun, itu tidak lama sebelum dia berbaring. Tiba-tiba, telepon berdering, dan ada suara asing di seberang sana. Hanya sebuah kalimat, "Saya mendengar bahwa Anda ingin bertemu dengan saya." Ternyata bos geng itu sedang menonton wawancara. Alasan mengapa Lindy diculik, itu karena laporan dari perusahaan Lindy. Belum lama ini terjadi pembunuhan di daerah ini. Jelas tidak ada hubungannya dengan dia. Reporter Lindy berusaha untuk mendapatkan perhatian. Berpose di kepala bos geng. Ini telah membawa banyak masalah bagi Lindy. Sekarang pihak lain memintanya untuk bertemu. Untuk waktu yang lama, Lindy tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapinya. Keesokan harinya, dia menemui David sendirian. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi, David memandangnya dengan penuh kasih sayang. "Aku akan pergi denganmu, benarkah? Anda tidak takut bahaya? Setelah banyak hal yang terjadi, aku hanya ingin melindungimu." Ini kelihatannya sederhana, tapi itu membuat Lindy sangat emosional.